Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hafiz dari sekelas 11 16 kelas 2, absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai analisis regresi pengaruh jarak rumah ke sekolah dengan waktu tempuhnya. Sebelumnya, di sini saya akan membahas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1, pendahuluan. 1.1, latar belakang. Transportasi dan aksesibilitas merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang berpengaruh langsung pada dunia pendidikan, terutama mengenai jarak rumah ke sekolah dan lamanya waktu tempuh di perjalanan. Waktu yang dihabiskan di perjalanan tidak hanya mempengaruhi tingkat kelelahan dan konsentrasi siswa, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. 1.2, rumusan masalah. 1. Berapa koefisiensi kolerasi dan tingkat kolerasi antara jarak rumah terhadap waktu tempuh siswa SMA Negeri 4 Semarang? 2. Berapa persamaan garis regresi antara jarak rumah terhadap waktu tempuh siswa SMA Negeri 4 Semarang? Dan yang terakhir, ketiga, berapa koefisien determinasi dan interpretasi antara jarak rumah terhadap waktu tempuh siswa SMA Negeri 4 Semarang? 1.3, tujuan. Yang pertama, mengetahui koefisiensi, kolerasi, dan tingkat antara jarak rumah terhadap waktu tempuh siswa SMA Negeri 4 Semarang. Yang kedua, mengetahui persamaan garis regresi antara jarak rumah terhadap waktu tempuh siswa SMA Negeri 4 Semarang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui koefisien determinasi dan interpretasi antara jarak rumah terhadap waktu tempuh SMA Negeri 4 Semarang. 1.4, manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan serta memperkaya ilmuwan guna mengidentifikasi hubungan antara jarak rumah terhadap waktu tempuh siswa SMA Negeri 4 Semarang. Bab 2, landasan teori. 2.1, jarak. Jarak juga dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan lintasan dari titik awal hingga ke titik akhir. 2.2, waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu total yang diperlukan untuk melewati suatu panjang jalan tertentu. 2.3, statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. 2.4, analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu mode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. 2.5, analisis kolerasi. Analisis kolerasi merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel yang menjelaskan sejauh mana dua variabel tersebut berkaitan. 2.6, koefisien kolerasi. Koefisien kolerasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. 2.6, persamaan regresi. Persamaan regresi linear merupakan sebuah persamaan yang dapat memprediksi nilai dari variabel dependen saat memasukkan nilai variabel independen ke dalam persamaan. Bab 3, metode penelitian. 3.1, pendekatan. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian ini yang digunakan adalah wawancara. 3.2, materi penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jarak rumah siswa ke sekolah dan lamanya waktu yang ditempuh oleh siswa SMA Negeri 4 Semarang. 3.3, waktu pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada Selasa 22 April 2024 di lingkungan sekitar SMA Negeri 4 Semarang. 3.4, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk pengambilan data jarak rumah siswa ke sekolah, yaitu SMA Negeri 4 Semarang, dan waktu tempuhnya. 3.2, materi penelitian. 3.5, materi penelitian. Penelitian ini dimulai dengan mencari referensi permasalahan di sekitar untuk dijadikan sebagai landasan teori. Kemudian dilanjutkan dengan mencari data jarak rumah siswa ke sekolah dan lama waktu yang ditempuh oleh siswa SMA Negeri 4 Semarang. Selanjutnya, data akan diolah dan dimasukkan ke dalam tabel Excel untuk diolah. Bentuk umum persamaan regresi linear yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Rumus rata-rata variabel X dan Y. X bar sama dengan sigma X per N dan Y bar sama dengan sigma Y per N. Rumus SSXF, SSXY, dan SSY. SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X per N. SSY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikali sigma Y per N. SSXY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Rumus mencari nilai B.
B sama dengan SSXY per SSXS. Rumus mencari nilai A. A sama dengan Y bar dikurangi Y top Y bar dikurangi B dikali X bar. Rumus koefisien kolerasi R sama dengan SSXY per akar dari SSXS dikali SSYY. Rumus koefisien determinasi yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Bab 4. 4.1 Perolehan data. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada siswa SMA Negeri 4 Semarang dimasukkan ke dalam tabel dalam Excel dan akan divisualisasikan ke dalam bentuk diagram pecah. Ini saya menampilkan beberapa narasumber saya yang telah saya wawancarai. 4.1.1 Metode manual, yaitu melalui proses perhitungan data dengan rumus yang ada. Mencari rata-rata X dan Y. X bar sama dengan sigma X per N, hasilnya 3,30394738. Y bar sama dengan sigma Y per N, hasilnya 7,210526316. Menghitung SSXS dan SSXY dan SSYY. SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X per N, hasilnya 256,50690079. SSXY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N, hasilnya 434,7684211. SSYY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikali sigma Y per N, hasilnya 715,3157895. Menghitung persamaan garis regresi. Yang pertama kita harus mencari nilai B. B sama dengan SSXY per SSXS yang hasilnya 1,694957943. Lalu untuk mencari nilai A sama dengan Y bar min B dikali X bar, hasilnya 1,61047448135. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan garis regresi yaitu Y topi sama dengan A plus BX yang hasilnya 1,61047448135 plus 1,694957943X. Untuk menghitung nilai kolerasi Pearson, rumusnya R sama dengan SSXY per akar dari SSXX dikali SSYY yang hasilnya 0,976812. Lalu yang terakhir untuk menghitung koefisien determinasi, rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat dikali 100% yang hasilnya 95,42%. 4.1.2 Metode otomatis. Dari diagram scatter yang telah dibuat, dapat pula ditunjukkan nilai persamaan garis regresi yaitu Y topi sama dengan 1,695X ditambah 1,6105 dan nilai koefisien determinasinya yaitu R kuadrat sama dengan 0,9542 yang dapat dibuat dengan fitur yang ada. Bab 5 Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Jarak rumah siswa ke sekolah sangat mempengaruhi waktu tempuh. Hal tersebut dapat disimpulkan dari nilai R mencapai 0,976812. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori yang kuat. Selain itu, dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa jarak rumah siswa ke sekolah menjadi pengaruh besar bagi waktu tempuh, yaitu sebesar 95,42%. Sementara, sisanya didorong oleh adanya faktor lain. Faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk mempengaruhi lamanya waktu tempuh seperti tingkat kemacetan, kecepatan laju kendaraan, halangan lampu lalu lintas, dan lain-lainnya. 5.2 Saran. Untuk menjaga keterlambatan akibat rumah siswa yang sangat jauh dari sekolah maupun yang dekat dengan sekolah, sebaiknya siswa diajarkan untuk bangun lebih pagi dan berangkat lebih awal. Untuk mendalami faktor-faktor lainnya yang berpengaruh dalam kasus ini, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan mengumpulkan data lebih banyak lagi yang dihitung dengan cara yang lebih signifikan. Sekian presentasi dari saya hari ini. Maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.